Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi ketabahan, diberi kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa mengkaji ajaran Allah dan ilmu-ilmu Allah. Semoga pada pertemuan hari ini kita bisa mendapat keberkahan, tentunya bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita kaji pada tema hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah SAW. Dan semoga dengan itu kita tergolong menjadi orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kembali ke fitrah manusia part 1. Nah, jadi kita akan membahas tentang bagaimana fitrah manusia atau bagaimana kembalinya fitrah manusia. Fitrah manusia itu apa? Nah, apalagi kita habis hari raya hari Idul Fitri ya. Tentunya sebelum itu saya mohon maaf lahir dan batin, dan pada saudara-saudara yang dirahmati Allah, maaf sekali yang baru bis vakum lama. Nah, ini kita insya Allah bisa kembali lagi dan mohon doanya untuk bisa tetap konsisten lagi untuk kedepannya. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena pematerinya yaitu Pak Sukri, saya persilahkan Pak Sukri untuk mengisi materi pada pertemuan hari ini. Tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, mari kita aturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ketemu lagi lewat YouTube ini. Udah lama, sebulan lebih kalau kita vakum ya. Semoga kita bisa istiqomah lagi, bisa tegak lagi dakwah kita, bisa tegak lagi belajar kita ya, untuk mempelajari ajaran Allah demi untuk tegaknya ajaran Allah. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tegakkan sunnahnya. Semoga kita dapat syafaatnya dan tetap menjadi umatnya. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Mari kita hadapkan ya, kita tegakkan pandangan hidup kita menurut dinul Islam yang hanif, itulah fitrah Allah yang sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada perubahan dalam fitrah Allah ini, yaitu tatanan hidup dinul Islam, dinul qayyim, dinul kholis, ya. Banyak lagi istilah yang ya, tatanan hidup yang Islam, tatanan hidup yang tangguh, tatanan hidup yang bersih dan sebagainya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi sedikit saja orang yang mengetahui. Nah, ini mari kita hadapkan wajah kita ini kepada dinul Islam yang hanifah. Yang kedua,
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, kata Rasulullah, alal fitrah, di dalam keadaan fitrah, apapun di dalam keadaan fitrah ya. Makanya kita dalam selesai Ramadan kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kemudian kadang-kadang ditambah taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin, katanya. Semoga seluruh amal kita diterima dan amal Anda juga terima dan kita kembali ke fitrah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, apa makna kembali ke fitrah? Idil fitri, kembali ke fitrah. Kalau kita merujuk pada makna kata fitrah, ya makna katanya, fitrah itu berasal dari kata fatoro. Artinya banyak sebenarnya. Yang pertama, arti fitrah itu adalah menciptakan. Yang pertama kali. Ya. Menciptakan yang pertama kali. Itu kalau dalam dunia filsafat disebut causa prima. Ya. Asal segala sesuatu. Ya. Asal segala sesuatu ya dari Allah gitu. Makanya disebut Fatoro. Allah lah yang menjadi Al-Fatir, menjadi pencipta yang pertama dari seluruh alam semesta itu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, fitrah itu berarti esensi atau asli atau murni atau pembawaan. Ya, esensi manusia itu bagaimana, keaslian manusia itu bagaimana, kemurnian manusia bagaimana, pembawaan manusia itu seperti apa. Fitrahnya kayak apa manusia itu. Nah, itu yang makna yang kedua ya. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, fitrah berarti makan atau berbuka. Biasanya ada doa itu ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya. Aku berpuasa karena Allah dan aku berbuka, bermakan aftartu karena Allah juga. Nah, makanya makna fitrah itu berarti makan atau berbuka. Ya. Makna yang ketiga, makna fitrah itu sunnah. Ya. Di sini ada sunnah Rasulullah dan sunnatullah. Ya. Jadi fitrah itu berarti nanti hukum-hukum alam itu fitrah. Fitrah Allah. Nanti ya, kalau sunnah Rasulullah berarti fitrahnya sebagai fitrah yang dibuat oleh Rasulullah. Dicontohkan oleh Rasulullah. Itu makna yang keempat. Makna yang kelima adalah dinul Islam. Nah, Islam itu sebagai fitrah bagi manusia. Ya, nanti kita bahas itu. Islam itu asli murni dari Allah yang diperuntukkan untuk manusia. Sedangkan agama yang lain itu tidak fitrah. Nah, gitu nanti. Makna yang keberapa ini saya pecah atau retak nanti ya. Jadi ini ada ayat nanti seakan-akan langit pecah ya. As-sama umum fatirat gitu ya. Seakan-akan langit itu pecah karena ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak gitu. Itu di Quran dikatakan wah itu seakan-akan langit pecah mendengar karena tidak masuk akalnya ya, karena tidak masuk akalnya. Maka seakan-akan retak gitu. Nah, itu makna fitrah. Jadi makna fitrah yang pertama adalah menciptakan segala sesuatu yang pertama kali. Makna yang kedua atau esensi, asli, murni atau pembawaan. Makna yang ketiga makan atau berbuka. Makna yang keempat sunnah. Makna yang kelima itu dinul Islam. Makna yang keenam pecah atau retak. Ya.
Itu sedikitnya makna fitrah. Nanti banyak lagi ya makna fitrah yang lain. Ya. Mari kita bahas satu persatu ya makna ini. Ya. Makna yang pertama, makna fitrah yang pertama, yaitu Allah sebagai Al-Fatir. Allah sebagai pencipta alam semesta yang pertama kali. Kosa prima ya. Nek dalam filsafat disebut kosa prima, kalau dalam dunia toreko biasanya nanti muncul teori emanasi, ya, teori emanasi, ya, itu kalau atau boleh dikatakan teori pembuatan jam, ya. Apakah ini benar atau tidak? Nah, itu pembahasan yang lain nanti. Kita lihat kepada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah sebagai pencipta seluruh alam semesta. Itu kalau pada surat 35 ayat 1. Ini sebenarnya banyak ya ayatnya yang dijelaskan. Nanti saya anukan. Pada surat 6 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul aghairallahu qul aghairallaha ittakhadha waliyan fatiris samawati wal ardh. Nyatakan atau tegaskan, apakah kamu mengambil selain Allah sebagai penolong, ya, sebagai penolong atau pelindungmu, ya. Nah, ini Allah, orang-orang yang mengambil selain Allah menjadi penolong dan pelindungnya, padahal Allah itu fatiris samawati wal ardh. Padahal Allah itulah yang menciptakan seluruh alam semesta. Sedangkan yang lain, Tuhan yang lain tidak ada sama sekali, tidak menciptakan alam semesta. Ada lagi pada surah 12 ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatiris samawati wal ardi. Dia Allah yang menciptakan alam semesta. Anta waliyyu fid dunya wal akhirah. Engkau ya Allah sebagai penolong di dunia dan di akhirat. Jadi hanya Allah yang bisa menolong pada ayat ini. Pada ayat 14, surat 14 ayat 10, qalat rusuluhum, berkata para rasul kepada mereka, afillahi syak, apakah kamu ragu terhadap Allah? Apakah kamu ragu terhadap Allah? Fatiris samawati wal ardh. Allah yang menciptakan alam semesta. Ini kadang-kadang orang itu meragukan ya. Apalagi orang ateis itu katanya alam semesta ini ada dengan sendirinya, nggak ada yang menciptakan. Nah ini kan aneh gitu ya. Tetapi kata Al-Quran, apakah kamu ragu terhadap Allah sebagai pencipta alam semesta? Kemudian pada ayat Al-Ahzab, yaitu ayat 39, ayat 6, Qul Allahumma fatiris samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahada. Tegaskan, ya Allah sebagai pencipta alam semesta, alimul, maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ini. Jadi sebagai pencipta tentu saja mengetahui mana yang gaib atau mana yang batin, wasyahadah, dan makna yang jasmani ya, yang nyata.
Kemudian pada surat 42 ayat 11, Fatiris samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dia Allah yang menciptakan alam semesta, dia juga yang menjadikan bagi kalian dari jenis kalian pasangan-pasangannya. Nah, ini Allah sebagai Al-Fatir ya. Allah sebagai Al-Fatir. Jadi Allah sebagai kausa prima kalau dalam manu, atau sebagai pencipta yang pertama. Kalau ada lagi kata-kata yang seperti ini ya, yaitu Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai pencipta seluruh alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Kholako itu maknanya dari tidak ada menciptakan sesuatu, dari tidak ada menjadi ada, itu kholako. Ya. Makanya kalau ada Allah khalaqas samawati wal ard, berarti Allah sebagai pencipta dari tidak ada bahannya, kemudian diadakan, kemudian diciptakan. Ada lagi kata yang yaitu Allah sebagai Al-Badi, bid'ah. Dari kata badi'u, ya. Yaitu Allah lah yang mengadakan, bid'ah ya, mengadakan seluruh alam semesta itu tanpa contoh. Jadi dahulunya tidak ada, kemudian diadakan, tidak ada contohnya gitu. Bid'ah, barang baru gitu. Ya. Jadi Allah itu badi'us samawati wal ard. Allah itu yang mengadakan alam semesta tanpa contoh. Ya. Tanpa contoh. Ya. Dikatakan bid'ah. Nah, jadi Allah itu maha bid'ah sebenarnya. Allah yang mengadakan sesuatu yang tidak ada contohnya pertama sekali. Ya. Kemudian untuk siapa alam semesta ini diciptakan? Ya untuk manusia ya. Fokusnya kepada manusia. Ya. Jadi semua alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Allah menciptakan matahari umpamanya. Supaya apa? Ya untuk fasilitas manusia. Supaya matahari itu bisa menyinari pohon-pohon, kemudian memasakkan tumbuh-tumbuhan ngek matang dikekno menuso. Terjadi siang malam dari sinar matahari dan rembulan ya untuk manusia. Allah kenapa kok semuanya untuk manusia? Allah menciptakan neraka untuk manusia. Allah menciptakan surga untuk manusia. Semua apa yang diciptakan ini semua untuk manusia. Ya. Untuk fasilitas hidup manusia. Begitu juga Allah menciptakan alam semesta ini sebagai ayat-ayat. Ayat-ayat Allah yang dibacakan, yang diperuntukkan untuk manusia. Agar manusia mempelajari alam semesta, sehingga dengan mempelajari alam semesta itu, kemudian manusia itu ingat Allah. Kenal Allah dengan mempelajari alam semesta. Ya. Nah, itu. Jadi semuanya untuk manusia. Ya. Pada zaman dahulu itu ilmu agama itu adalah ilmu yang nomor satu. Ya. Pada zaman dahulu ahli-ahli dulu itu yang pertama ilmu yang paling unggul, paling penting itu adalah ilmu agama. Orang mempelajari matematika umpamanya untuk menguatkan agamanya, untuk menguatkan imannya. Orang mempelajari kedokteran umpamanya dulu, itu hanya untuk menguatkan agamanya, untuk menguatkan imannya. Orang belajar apapun ilmu pengetahuan psikologi, apapun dan sebagainya, itu semuanya untuk menguatkan agamanya. Makanya seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Ghazali, dan itu mempelajari apa itu Musina mempelajari kedokteran itu memperkuat imannya gitu.
memperkuat imannya. Kemudian Al-Ghazali mempelajari filsafat untuk memperkuat agamanya, untuk memperkuat keislamannya. Semua begitu dulu. Ya. Jadi ilmu yang unggul nomor 1 itu dulu adalah ilmu agama. Orang yang pintar agamanya itu sangat dihormati orang. Nah, mulai nanti pada saat zaman Renaissance, zaman pembaharuan ya, modernisasi mulai Renaissance itu mulai agama dipisah dengan ilmu pengetahuan. Ya. Mulai sekuler. Jadi karena kasus munculnya agama Protestan dan sebagainya, itu akhirnya dipisah antara agama dan ilmu pengetahuan. Maka efeknya akhirnya agama itu pelan-pelan disingkirkan. Sehingga sekarang ini ilmu agama tidak menjadi ilmu yang nomor 1. Orang mempelajari kedokteran bukan untuk menguatkan iman sekarang, tapi golek-golek duit. Orang mempelajari ekonomi sekarang bukan untuk menguatkan iman, tapi untuk cari uang. Gitu ya. Semuanya sudah begitu. Nah ini, kalau dulu enggak, semua mempelajari apapun untuk menguatkan iman, untuk menguatkan agamanya, nah itu. Ya. Maka sebenarnya semua alam semesta, semua ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu digunakan untuk mengenal Allah, menguatkan agamanya, menguatkan imannya. Ya. Nah, inilah yang dikatakan Allah sebagai Al-Fatir. Ya. Jadi semua ciptaan Allah itu karena kasih sayang Allah kepada manusia, sehingga semua alam semesta itu dipelajari, tapi untuk menguatkan imannya, untuk menguatkan agamanya, supaya bisa selamat di dunia dan akhirat. Itu dulu. Saiki yo wis, makanya saiki ku efeknya sekularisme itu akhirnya orang yang pinter-pinter itu belajar kedokteran, belajar teknologi. Manusia sing rotok goblok-goblok akhirnya masuk YIN. Akibatnya ya, sing belajar agama tutup wong pinter-pinter. Ya, wong-wong sing gak sepiro pinter sekarang itu. Sing pinter-pinter itu menjadi belajar yang lain, belajar ilmu teknologi, belajar apa itu yang pintar-pintar. Nah, ini kebalik ya zamannya sekarang. Nah, itulah yang disebut Allah sebagai Al-Fatir. Ya. Efeknya seperti itu perkembangan sekarang. Oleh karena itu, sekarang mari kita fokus kepada bahwa kita mempelajari semuanya itu untuk mengenal Allah, untuk memperkuat iman kita. Belajar ilmu apapun kita untuk memperkuat iman kita. Belajar matematika, belajar filsafat, belajar biologi, belajar kedokteran, belajar pengobatan, semuanya untuk diperuntukkan untuk menguatkan iman kita, untuk mengenal Allah, ya, untuk mencapai keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Itu maksudnya Allah begitu sebenarnya. Allah sebagai Al-Fatir, Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai Al-Bahadin. Ya. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Nek no Quran itu sakjane kalau mau dekat dengan Allah itu fafirru ilallah, kata Allah. Larilah kepada Allah. Nek golek dunya iku gak melayu melaku wae ngono lho. Sakjane iku ngono. Kalau ibadah kepada Allah lari. Tapi nek golek dunya melaku wae ngono. Jadi kalau ibadah itu serius saja, kalau cari uang santai saja, kudune ngono. Ojo dibalik. Nek ibadah santai, golek duit serius, itu keliru. Ya. Itu keliru. Itu bukannya, itu sudah tidak
kembali ke fitrah. Jadi fitrahnya harusnya kalau kepada Allah kita berlari serius, tapi kalau mencari selain Allah kita santai saja gitu. Fitrahnya gitu nih begitu. Ya. Nah ini Allah sebagai Al-Fatir. Waktunya ada habis ya? Ya, terlalu Ya, 25 menit ya. 25 kurang sedikit ya, saya tambahkan lagi. Itu Allah sebagai Al-Fatir. Sekarang apa yang dimaksud fitrah manusia? Ya? Fitrah manusia. Yang pertama saya bacakan adalah begini. Manusia di satu, manusia adalah hayawanun natik. Manusia itu hewan yang punya akal pikiran. Ya, yang punya akal pikiran. Jadi kalau ada manusia yang tidak menggunakan akal pikirannya, bukan manusia. Atau manusia yang menyalahgunakan akal pikirannya juga bukan manusia. Menjadi hewan dia sudah. Ya. Ya. Jadi manusia itu adalah hewan yang punya pikirannya dan pikirannya digunakan untuk mengenal Allah, mengenal ajaran Allah, mengenal beribadah kepada Allah, mengenal ajaran Allah itu. Kalau pikiran itu lemah. Pikiran itu harus dibimbing oleh ajaran Allah. Jadi akal dan nakal dan akli itu ya harus bersama. Untuk mempelajari ajaran Allah pakai pikiran ya, tapi pikiran harus dibimbing oleh ajaran Allah. Makanya dalam surat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sungguhnya aku ciptakan manusia fi ahsani taqwim dengan kemampuan ya, dengan potensi yang luar biasa. Takwim yang kuat ya. Kemudian kalau nggak digunakan atau disalahgunakan, sumarodatna asfala safilin, maka dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau di surat Al-A'raf ayat 179 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya, sungguh kami isi jahanam itu katsiran minal jinni wal ins dengan jin dan manusia. Jadi isinya bahan bakar neraka itu adalah jin dan manusia. Kenapa? Manusia yang mana yang jadi isi neraka itu? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya akal pikiran tapi tidak digunakan untuk mempelajari ajaran Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak untuk melihat ajaran Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ajaran Allah. Kalau sudah begitu, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak atau balhum adol, bahkan lebih jelek dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi kita diberi potensi akal, diberi potensi hati, diberi potensi yang lain-lainnya, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Kalau kita tidak gunakan untuk mengkaji ajaran Allah dan mempelajari ajaran Allah, maka kita menjadi seperti hewan. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita, afala yatafakkarun. Apa kamu tidak mau memikirkan ajaran Allah? Ya, afala takilun. Apakah kamu tidak mau berpikir
Afala tadzakkarun, apa kamu tidak mengingat Allah, tidak membangun kesadaran menurut aturan Allah? Afala tadabbarun, apakah kamu tidak mentadabburi atau memahami, menghayati ajaran Allah? Afala tubsirun, kenapa kamu tidak merasakan, melihat dengan perasaanmu akan kehadiran Allah? Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan itu adalah peringatan dari Allah supaya kita ini menjadi manusia betul yang disebut hayawanun natik, manusia atau hewan yang punya akal, dan akalnya itu manusia, kelebihannya yaitu pada akalnya. Nah, inilah fitrah manusia yang pertama ya. Fitrah manusia yang kedua adalah makhluk jasmani dan rohani. Kemudian fitrah yang ketiga, manusia adalah makhluk rohani yang dibungkus dengan rohani, yang dibungkus dengan jasmani. Yang ketiga, saya bacakan aja yang keempat ya, manusia adalah makhluk spiritual. Yang kelima, ya ada yang kelima ini yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Yang keenam nanti manusia, yang keenam adalah manusia sebagai makhluk tempat lupa dan tempat kesalahan dan lupa. Ya. Kemudian yang ketujuh manusia adalah makhluk Allah yang beragama. Kemudian manusia adalah makhluk Allah yang menyaksikan keberadaan Allah. Jadi banyak sekali yang akan kita bahas. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Ini yang saya pidatukan pada waktu saya jadi khotib di Tembelang, di lapangan Tembelang Jombang. Ya, walaupun hanya saya sajikan sebagian saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi kembali lagi, Allah sebagai Al-Fatir, yang kedua manusia sebagai hayawan natik, artinya hewan yang punya akal pikiran. Semoga kita betul-betul kembali ke fitrah, yaitu dengan menggunakan akal pikiran kita dan semua kemampuan kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal ajaran Allah, dan untuk melaksanakan ajaran Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sugri atas apa yang sudah disampaikan pada pertemuan tema hari ini. Alhamdulillah tadi sudah bahas tentang fitrah ya, masih part 1. Jadi awalnya tadi dijelaskan bahwasanya bagaimana makna-maknanya fitrah itu. Jadi beragam makna-maknanya fitrah itu seperti apa, dari mulai kembalinya manusia itu tujuannya diciptakan itu apa, kemudian Allah sebagai Fator itu seperti apa, kemudian bahwasanya langit alam semesta ini diciptakan untuk siapa sebenarnya, gunanya untuk apa, kemudian kita sebagai manusia itu harusnya seperti apa. Jadi yang dijelaskan tadi kayak kita lihat fenomena kehidupan sekarang ini, tentunya ya kita saksikan saja bahwasanya kita lihat ya memang tak dipungkiri bahwasanya banyak orang yang sekiranya mereka tidak seperti orang zaman dulu, yang dimana ketika ilmu-ilmu atau apa yang mereka cari itu memang bertujuannya untuk menguatkan iman atau untuk memang sebagai jalan supaya mereka itu lebih bertakwa, lebih bertaat, kemudian lebih mengenal Allah. Tapi sekarang ya memang tujuannya ya gimana ya, memang terbalik. Jadi mereka cari ilmu semuanya kadang ya untuk kepentingan mereka supaya terlihat keren, supaya mereka itu ya dapat uang dan sebagainya, kemudian dan sebagainya. Ya, jadi penyikapan kita seperti karena adanya hal seperti itu seperti apa ya, kita akan tahu untuk jawabannya setelah yang akan dijelaskan oleh Pak Sukri tadi. Kemudian ini untuk menyambung diskusinya, ini bagaimana Pak Abadi untuk menanggapi dari fitrah, kata fitrah. Apa perlu ditanggapi? Iya, Kak Bawi biasa saja, tidak apa-apa.
Kita bicara santai saja sekarang ini. Ya kan diskusi masih bisa 25 saya menit. Iya. coba untuk menanggapinya, izin untuk menanggapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dikasih sehat, dikasih sempat, dan yang paling penting masih dikasih iman, walau kadang sinyalnya naik turun kayak wifi gratisan di warung kopi ya. Salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini temanya sangat keren sekali. Fitrah, kembali ke fitrah manusia. Kami mencoba untuk melihat daripada fitrah itu bawaan lahir sebenarnya. Fitrah itu bawaan lahir. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, tentu kalau kita semua manusia itu sebenarnya lahir dalam keadaan fitrah. Apakah benar seperti itu? Bukan fitrahnya Indomaret ya, tetapi fitrah yang maksudnya suci, bersih, dan cenderung pada kebaikan. Fitrah merupakan sebuah konsep penting. Kalau di dalam Islam itu digambarkan kondisi suci dan lurus dalam penciptaan manusia. Dalam konteks kehidupan modern yang penuh dengan pengaruh, baik itu budaya maupun teknologi. Manusia itu sering kali melenceng dari fitrahnya. Oleh karena itu, penting sekali untuk apa? Untuk mengingat dan kembali kepada fitrah, agar hidup ini bisa sejalan dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan Allah SWT. Kalau kami melihat dalam kamus, kata fitrah itu berasal dari bahasa Arab, fatoro, yang berarti membuka atau menciptakan. Namun dalam terminologi Islam, fitrah itu mengacu pada keadaan alami. Keadaan alami manusia yang cenderung kepada kebenaran, kepada keimanan, dan penghambaan kepada Allah SWT. Menurut para ulama, fitrah adalah potensi bawaan yang dimiliki setiap manusia sejak lahir untuk mengenal dan menyembah Allah. Dalam hadis disebut bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Seperti yang disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi kalau dilihat dari makna tersebut, semua manusia itu adalah dibekali GPS, hati penunjuk jalan kebenaran, tapi kadang sinyalnya ini hilang karena terlalu sering update status tapi lupa update iman. Itu. Kita ambil contoh sederhana, lihat bayi. Bayi itu kan nggak pernah berdosa, juga nggak pernah dendam, juga nggak punya niat balas dendam ke mantan. Nah, itu fitrah. Tapi begitu tumbuh besar, dipengaruhi oleh lingkungan, tontonan, dan teman nongkrong di warung kopi. Ya, ini lama-lama bisa lupa kalau hidup ini bukan cuma buat cari cuan atau konten viral. Jadi kembali ke fitrah itu sebenarnya adalah jalan pulang yang dirindukan. Kembali ke fitrah itu berarti jalan pulang yang dirindukan. Sekarang pertanyaannya begini, gimana caranya kita balik ke fitrah? Nah, tentu
bisa gampang juga bisa susah. Asal ada niat, jalan itu selalu terbuka dan gampang. Apa jalannya? Yaitu bertaubat, mulai sadar, minta maaf sama Allah. Jangan tunggu tobat pas pensiun. Kadang pensiun aja belum tentu nyampe. Yakin. Yang kedua, belajar agama. Enggak usah langsung ingin jadi ustadz, tapi mulai aja dari ngerti kenapa kita sholat, puasa, zakat. Yang ketiga, perbaiki akhlak. Ini yang paling tentu paling sulit di zaman sekarang itu untuk berakhlak yang bagaimana itu. Kadang manusia itu sekarang itu sesama teman di media itu banyak senyum, tapi di dalam satu rumah itu sulit senyum. Nah, karena itu berbagi akhlak, ya tentu senyum, sopan, jujur, jangan mentang-mentang rajin ngaji, tapi parkir motornya tetap nyerobot. Nah, ini. Nah, seperti kemarin itu sebelum Idul Fitri itu kan ada Ramadan. Ramadan itu dan Idul Fitri itu adalah riset ulang. Jadi Ramadan itu sebenarnya riset ulang. Riset ulang. Kalau aki itu ya disterek lah karena sebelumnya habis disterek pada bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu momen kita diservis total tentunya harus begitu. Kita diperintah nahan lapar, nahan emosi, bahkan nahan buka. Nahan buka TikTok. Lama-lama ya, walau yang ini masih banyak yang gagal. Lalu pas Idul Fitri, kita kembali ke fitrah. Kembali ke jalan yang dirindukan itu tadi. Jadi Idul Fitri itu bukan cuma baju baru dan opor ayam, tapi yang dipentingkan adalah jiwa yang baru, hati yang bersih. Kalau bajunya putih tapi hatinya masih penuh nyinyir, itu belum fitri. Itu cuma festival. Jadi bisa saya simpulkan bahwa buat teman-teman, manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dan lurus. Nah, perlu kita ketahui bahwa dunia ini penuh belokan, penuh dosa, maksiat dan kesibukan. Nah, kita harus sadar dan balik ke jalan lurus sebelum habis bensin di tengah jalan. Game over. Jadi kembalilah kita ke fitrah. Maksudnya hidup sesuai dengan tujuan. Ya, menyembah Allah dan menjadi orang yang baik. Gitu. Jadi itu kesimpulan daripada tanggapan saya sebagai penutup. Mari kita jaga fitrah kita. Jangan nunggu dipanggil almarhum atau almarhumah. Nah, itu dulu baru sadar. Nah, karena waktu itu nggak nunggu kita siap. Hidup ini sangat singkat, kayak pulsa darurat itu dipakai dulu, ditagih belakangan. Sekian, mohon maaf, kurang lebihnya minta izin. Wal faizin, takabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak di atas tanggapannya. Jadi perlu kita ingat bahwasanya kadang kita memang kayak wifi warung. Naik turun ya. Kadang-kadang ya, jangan sampai lupa juga ya. Jangan sampai ya, itu tadi kayak pulsa darurat. Nanti kalau baru sadar ditagih kacau, nanti pas di alam kubur baru ingat kan bahaya nanti. Makanya diingatkan sekarang. Ya saya kadang itu juga baca-baca apa namanya kajian ngaji Al-Qur'annya itu sebenarnya Allah kan sudah memberikan mensepil gitu istilahnya itu memberikan bocoran kayak ujian itu sudah dikasih kuncinya. Kalau ini modelnya kayak setan itu godanya modelnya gini, kemudian kalau ini itu gimana, tujuannya manusia diciptakan itu kalau di Al-Mulk itu kan untuk mengetahui siapa perbuatan yang paling benar, dan disitulah mereka diuji gitu di Al-Mulk itu kan. Itu sebenarnya sudah dikasih tahu bagi kita. Kemudian pendalamannya
tinggal kita bagaimana menanggapinya. Dan kitanya tapi juga nggak tahu kenapa kadang ya, karena dunia ini memang tempatnya hal yang terlena, jadi ya banyak yang terlena. Sehingga terbalik semua yang seharusnya memang kayak dijelaskan tadi, ilmunya itu gunanya untuk mengetahui Allah, bukan, tapi untuk mengetahui berapa rupiah yang kita dapat. Nah, itu kan terbalik. Berapa banyak viewer atau berapa banyak orang yang mengikuti kita. Itu kan ya terbalik rupa. Sampai ada itu film yang nyindir-nyindir itu kan aneh memang. Film-film yang dimana ditunjukkan bahwasanya keadaan seperti halnya keadaan Indonesia itu seperti ini, itu kan menyindir sekali, yang dimana oh ya nanti nanti kalau seperti itu terus berlarut. Harusnya ada yang seseorang yang memang memahami bagaimana eksistensi ilmu itu diletakkan di mana, ajaran Allah itu mulainya harusnya dipahami dari mana, itu kan begitu penting. Tapi sekarang kan sinarnya itu ya redup-redup ya, kayak wifi itu nggak kurang kenceng ya. Mungkin tagihannya itu lupa nggak dibayar, tahu kemana. Kalau kita kan tagihannya sama Allah kan ya, konsistenan kita untuk bisa melakukan taat-taatan sama Allah itu. Kalau tagihannya banyak manusia yang lupa nagih, ya banyak manusia yang lupa bayar, ya tentunya ya semakin hari semakin lemot. Ya, kita kembalikan lagi pada Pak Sukri untuk sekalian penutupnya. Monggo Pak Sukri. Ya, terima kasih tanggapannya Pak Badi. Memang Ramadan itu maknanya pembakaran ya. Artinya pola pikir di kita dibakar, hati kita dibakar untuk semangat lagi, ya, supaya semangat untuk kembali kepada Allah sebenarnya. Semangat tadarusan, semangat kembali kepada Allah gitu ya. Jadi kembali ke fitrah, yaitu kembali kepada Allah, kembali ke ajaran Allah dan sebagainya. Hanya saja ya dunyone wis terbalik gitu ya. Dunyone wis sekuler. Ya. Sekarang itu kayak Derli iki gak payu. Soalnya apa gak dijupuk mantu be wong-wong. Soalnya gak suki. Pamane suki ngono sing ngerebut. Kalau dulu itu ya orang pintar agama, terus alim gitu, banyak orang yang apa itu yang ingin mengambil mantu. Nah, saiki ya gak payu. Saiki ku sing payu wong sing akeh duweke, sing jabatannya keren atau apa gitu ya. Jadi hitungannya sudah kebalik. Ya. Padahal seharusnya nggak begitu. Seharusnya orang yang soleh, orang yang itu yang disukai Allah gitu loh. Apapun yang disukai Allah itu seharusnya kita sukai juga gitu ya. Apa yang nggak disukai Allah seharusnya tidak kita sukai juga. Tapi saya ini kebalik. Yang repot juga sekarang itu masalahnya para pemimpin kita, para ulama kita, ya terutama ulama-ulama sekarang banyak ya, tidak semuanya ya. Dari mereka juga kurang bisa jadi teladan kita. Mereka juga masih ngejar dunia, masih ulama-ulama yang waro, yang itu sudah jarang sekarang. Mungkin banyak ulama yang waro itu, tapi nggak terkenal gitu ya. Sing ulama-ulama sing sugih terkenal. Nah, itu sing garai. Ya, yang viral-viral ulamanya itu adalah ulama-ulama yang kaya-kaya gitu. Ya, kadang-kadang orang-orang itu kepingin jadi ulama atau kiai supaya dapat uang gitu. Supaya kok ceramah no kene oleh duit, ceramah no kene oleh duit. Loh kok jadinya kebalik lagi gitu ya. Wong kita itu kepingin berdakwah dan sebagainya itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk dapat uang lagi gitu ya. Nah, inilah yang menjadi masalah. Gitu. Ya, walaupun sebenarnya tidak masalah juga kalau apa itu tujuannya bukan untuk itu, tapi untuk berdakwah ya.
Sekarang itu kadang-kadang ada tarifnya. Nah, inilah zaman yang sudah serba terbalik ya. Kalau kita lihat dulu pada katakanlah para dai-dai itu orang-orang kaya, kemudian kekayaannya untuk berdakwah. Kepinterannya untuk berdakwah. Umpamanya kayak di Gresik itu, wali siapa itu? Ahli pertanian. Makanya akhirnya dia membuka dakwah di Gresik, kemudian buka pertanian-pertanian, mencetak sawah dan sebagainya, sehingga banyak orang tertarik gitu, di Gresik itu. Wali sopo itu no Gresik itu walinya asalnya gitu, ahli pertanian memang. Jadi dia belajar pertanian adalah untuk berdakwah. Belajar apapun sebenarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayo kita kembali, kalau kita bekerja itu untuk sanggup kita beribadah kepada Allah. Apapun yang kita ikhtiarkan itu untuk semuanya kembalikan kepada Allah. Nah, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Sufi atas penutupnya, dan kita alhamdulillah sudah dapat sampai berujung kajian ini. Jadi semoga apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan tadi jadikan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua. Semoga jadikan tentunya bisa milik banyak. Bisa milik banyak. Kita akhiri saja untuk kajian hari ini. Semoga bisa bertemu di hari berikutnya, insya Allah. Semoga kita diberikan ketabahan dan istiqomahan untuk terus melakukan kajian ini. Tentunya kita niatkan semoga apa yang kita kaji ini ya untuk membawakan ilmu dan apa yang diberikan Allah pada kita utarakan, kita syiarkan, yang dimana niatkan ya lillahi ta'ala. Jadikan semoga ilmunya bermanfaat, membawakan keberkahan. Dan tentunya Allah jadi cinta ya, itu ya, itu utamanya itu. Semoga kita akhiri, kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga saudara-saudara kita yang sedang berada di dalam permasalahan kehidupan ini, mereka diberikan kekuatan, ketabahan untuk bisa tetap kuat dan teguh menjalani kehidupannya, dan semoga kita tetap diberikan ketabahan dan kekuatan untuk tetap bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan memang apa yang Allah larang itu kita bisa jauhi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, yang saya tutup dan saya akhiri kajian hari ini. Yang salah dari saya mohon dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Hari mengapunten nggih, mboten saged tak siam mriku.